ada beberapa kegiatan pemanfaatan dana desa yang bersentuhan erat dengan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Antara lain misalnya untuk pengendalian inflasi daerah di tingkat desa, ada dana desa untuk ketahanan pangan, bantuan kepada kelompok wanita tani, peningkatan modal BUMDesa untuk pangan. Jadi misalnya bantuan kepada kelompok wanita tani ini termasuk yang dicontohkan oleh Pak Menko Marifest, yang dicontohkan oleh Pak Mendagri tadi, bisa untuk menanam berbagai kebutuhan harian, cabai dan lain-lain oleh kelompok wanita tani. Kemudian pembuatan lumbung pangan. Kemudian juga ada desa peternakan terpadu berkelanjutan yang didirikan dan dikelola oleh BUMDesa bersama dengan mengelola peternakan dengan metode ekonomi sirkular, yaitu memadukan ternak besar, unggas, perikanan, hortikultura dan pakan, pupuk organik, dan energi terbarukan dari kotoran dan urin ternak. Misalnya yang ada di percontohannya ada di 7 titik di 3 provinsi, kemudian ada juga yang food estate di Kalimantan Tengah, ada di Dadahub. Kemudian yang terkait juga dengan mitigasi dampak inflasi. Jadi kalau tadi terkait dengan pengendalian inflasi di daerah pada tingkat desa, kemudian yang kedua, mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Antara lain ini terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, itu dilakukan dengan secara swaklola. Ini aturan yang memang kita tetapkan agar dana desa lebih banyak dan lebih lama berputar di dalam desa. Kemudian padat karya tunai desa, khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrim, untuk pengangguran, perempuan kepala keluarga, warga berpenyakit kronis, menaun, dan kelompok marginal lainnya. Kemudian ada BLT, dana desa untuk warga miskin dan miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, dan juga transformasi BUMDesa bersama LKD, ini yang merupakan transformasi dari UPK ex BNPM Mandiri untuk terus bisa menyalurkan dana bergulir masyarakat yang pada hakikatnya semua dana yang ada dulunya itu adalah milik warga miskin yang dikelola oleh UPK BNPM Mandiri. Pak Mendagri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami ingin sekilas melaporkan penyerapan dana desa per 29 Agustus 2022 dari pagu 68 triliun, ini sudah masuk ke rekening kas desa 47,643 triliun atau sebesar 70,06%. Kemudian disalurkan ke 74.712 desa atau 99% desa sudah menerima penyaluran dana desa. Sedangkan penggunaannya yang pertama untuk BLT ini sudah mencapai 13,73 triliun dengan KPM 7.197.920 keluarga penerima manfaat. Kemudian padat karya tunai desa ini sudah tersalur 1.908 dengan menyerap tenaga kerja 679.837 warga desa. Kemudian desa aman COVID 3 triliun, ini yang dialokasikan di pagu 8%. Kemudian ketahanan pangan ini yang dipagu 20%, serta kegiatan prioritas lainnya. Sedangkan secara rinci bisa kita laporkan sebagaimana terlampir, nanti kita kirimkan untuk sama-sama dikoreksi. Pak Mendagri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kebutuhan yang selalu menjadi harapan dari pemerintah desa untuk payung hukum pemanfaatan dana desa, maka khusus agar punya payung hukum terkait dengan upaya pengendalian inflasi daerah di tingkat desa dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Keputusan Menteri Desa nomor 97 tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Di mana pada sisi pengendalian inflasi daerah di tingkat desa, kita tekankan agar fokus pengendalian inflasi untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa di desa dengan memproduksi komoditas, terutama pangan, dan menyimpan stok di lumbung desa. Kegiatan pengendalian inflasi daerah di tingkat desa meliputi antara lain penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan, produksi komoditas dari dalam desa, utamanya pangan juga, kegiatan ekonomi terpadu dari pasokan, produksi, pemasaran, dan daur ulang sampah, kemudian stok komoditas desa, terutama pangan juga, bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani, bantuan kepada unit usaha angkutan pada BUMDesa atau kelompok usaha tani. BUMDesa juga menjadi hub atau pusat logistik di desa, dan perdagangan online secara terbatas di dalam desa atau kerjasama antar desa. Ini untuk mengurangi kebutuhan transportasi, sehingga kebutuhan bahan bakar dan lain-lain akan sedikit terkurangi dengan kebijakan ini. Kemudian yang terkait dengan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa, fokus mitigasinya ada pada menjaga daya beli warga masyarakat. Itulah makanya kegiatan mitigasi dampak inflasi di daerah di tingkat desa ini terkait dengan pola kegiatan dalam pemanfaatan dana desa secara swakelola agar dana desa lebih banyak dan lebih lama berputar di dalam desa. Padat karya tunai desa, khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrim, pengangguran, perempuan kepala keluarga, warga berpenyakit kronis menaun, dan kelompok marginal lainnya. BLT dana desa untuk warga miskin dan miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, kemudian akses warga desa, terutama warga miskin dan miskin ekstrim terhadap kredit usaha kecil dan mikro. Untuk Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, payung hukum ini perlu dikonsolidasi, karena biasanya kepala desa butuh payung hukum, dan Kementerian Desa sudah mengeluarkan ini. Dengan demikian, rasa aman dan nyaman bagi kepala desa untuk melaksanakan upaya konsolidasi agar dapat melakukan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi, masih ada beberapa anggaran di dana desa yang bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Misalnya 8% yang dipaku untuk COVID, ini kan sudah banyak yang tidak terpakai. Ini bisa direalokasi ke ketahanan pangan. Kemudian optimalisasi 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian sisanya dari 30% dana desa yang masih proses penyaluran di 4 bulan ke depan juga bisa difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa dengan payung hukum yang sudah jelas, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran lagi di tingkat desa ketika memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Peran serta Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota tentu sangat dibutuhkan agar optimalisasi pemanfaatan dana desa bisa fokus dalam upaya pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.